Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Nggih. Kabarnya Febri, pembelajaran Alhamdulillah. Nggih. Ini ya berhubungan dengan pembelajaran pendidikan guru penggerak saya, alhamdulillah lancar Pak. Sekarang sudah sampai modul 3. Modul 3 nggih. Alhamdulillah dari modul 1, 2, 3 sekarang sudah modul 3. Nah, berkenaan dengan modul 3.1 Bapak, itu pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, di situ di alur demonstrasi kontekstual, kami sebagai calon guru penggerak itu mendapatkan tugas, yaitu mewawancarai pimpinan sekolah asal dalam pengambilan keputusan. Makanya saya mohon waktunya Bapak untuk berkenan saya wawancarai. Ngapunten loh Bapak. Nah, berhubungan dengan wawancara saya ini Pak, ada 8 pertanyaan yang akan saya ajukan ke panjenengan. Ngoten nggih Bapak nggih? Nggih, langsung saja. Oh iya Bapak, mohon izin nanti saya mau wawancarai Pak. Nah, sekarang beliau kan sebagai wakil kepala sekolah nggih. Jadi setelah panjenengan terus Pak Mas nanti. Langsung ini pertanyaan yang pertama ya Bapak. Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Soalnya saya lakukan ketika ada sebuah kasus, maka saya pelajari dulu latar belakangnya dan apa hasilnya, apa kaitannya ini nanti di ujungnya itu ini sama-sama sebuah hal yang sama-sama benar atau tidak, atau mungkin di situ ada kaitan dengan masalah hukum atau masalah. Ketika itu kok di dua masalah ini dua-duanya sebenarnya benar, maka dengan mudah kita identifikasi itu sebagai dilema etika. Berarti untuk dapat mengidentifikasi itu dilihat dulu dari sudut pandang moral dan hukum nggih Bapak nggih. Kita sudah tidak berkaitan dengan moral dan hukum, berarti itu jelas dilema etika. Baiklah Bapak, untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya kita pelajari dulu apa yang ada, siapa yang terlibat, kita lebih mengamati bahwa ketika dua hal itu benar, kita berpikir bahwa pasti dari dua hal yang benar ini akan muncul sebuah pemikiran baru yang lebih baik, sebuah temuan baru yang mungkin belum terpikirkan. Karena kecenderungan kita nanti dalam penyelesaian ini, kita cari fakta-faktanya dulu. Pertama, kita cari titik temunya dulu. Ketika titik temu tidak ada, dan titik temu ada, muncul sebuah pemikiran baru. Tetapi ketika titik temu tidak ada, maka kita prioritaskan di mana yang lebih urgent itu yang kita ambil. Yang terbaik. Yang terbaik. Oke Bapak, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Nah ini, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa panjenengan lakukan selama ini untuk pengambilan keputusan tersebut? Latar belakangnya, dampak-dampak di belakang jangka pendek maupun jangka panjangnya. Setelah itu ketika masalah itu cukup saya yang harus memberi keputusan dan tidak perlu melibatkan yang lain, ya langsung kita berikan. Tapi kalau masalah itu masalah yang perlu dibahas lebih lanjut, ya kita kumpulkan teman-teman yang lain dari Pakasek, KAUR. Kita butuh kolaborasi dalam hal menyelesaikan permasalahan itu sehingga nanti masalah ini benar-benar sebuah keputusan yang keputusan bersama yang punya manfaat. Jadi sudah ada langkah menganalisis kasus, kemudian mendiskusikan secara bersama-sama. Untuk berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif
dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang ini biasanya ya kita amati dulu, setelah itu kita gali substansi dari masalah ini, ya. Tujuannya arahnya kemana, dan yang terpenting di sini adalah komunikasi. Jadi bagaimana kita mengambil sebuah keputusan, sebagus apapun keputusan, ketika timingnya kurang pas, jadi tidak pas. Jadi paling tidak kita evaluasi dulu, kita kumpulkan, kita ajak bicara bareng, kita selesaikan bareng. Komunikasi gitu. Komunikasi, intinya di komunikasi ya. Itu jadi efektif. Oke, Bapak. Kemudian saya lanjutkan dengan pertanyaan yang kelima, Bapak. Ini masalah tantangan, tantangan hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ya, ini yang berkaitan dengan kebenaran dan kesetiaan. Terhambatnya biasanya di situ. Apa kita mau ngambil, kita harus bisa menjaga kondusivitas perasaan di kedua belah pihak. Utamanya misalnya kita orang ini misalnya antara wakasek dengan guru biasa. Ketika dalam posisi yang sama-sama benar itu kita menangkan di posisi guru biasa, maka di sini tentu saja ada semacam ya pakai mutlak ya. Dan hal ini yang terpenting adalah mengkomunikasikan dan mengemasnya bagaimana supaya kedua pihak itu jadi memahami. Untuk pertanyaan berikutnya ini, Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, ini biasanya begini, kalau kasus itu ringan dan langsung bisa saya selesaikan saat itu di tempat itu, ya langsung. Tapi ketika kasus itu butuh pendalaman, butuh pendekatan, butuh menggali informasi yang lebih dalam, kita harus menggunakan tim kita menggunakan waktunya kapan, kita bahas bareng, nyaman, sehingga apa yang jadi keputusan nanti bisa diterima oleh semua pihak. Jadi dilihat dari jenis kasusnya, Bapak. Kalau kasus itu ringan berarti langsung diambil keputusan. Kalau itu berat berarti perlu waktu dan tempat khusus. Bapak, pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, biasanya kan gini, kita cara memimpin seseorang itu beliau pasti punya idola. Cara penyelesaiannya seperti apa? Biasanya punya idola, tapi yang jelas begini, ya kita pasti punya, misalnya yang di sekolah ya kita punya wakasek, punya ini. Ya. Ketika kita ketemu masalah yang seperti tadi ya, oh ini masalah berat, maka kita ya sebelum keputusan kita ambil, kita ajak ngomong bagaimana. Berarti itu sebuah tim dan memang ada tim yang ya, merupakan faktor yang membantu. Tim studi kasus yang ada di sekolah ini ya, mulai dari wakasek sampai tahu wali kelas, guru BK, kita libatkan dalam, kalau harus melibatkan sampai guru kelas ya kita libatkan juga. Iya Bapak, ini pertanyaan terakhir nih Bapak. Dari semua hal yang telah penjenengan sampaikan tadi Bapak, pembelajaran apa yang dapat penjenengan petik dari pengalaman Bapak selama ini untuk mengambil keputusan tentang dilema etika? Permasalahan itu ada yang ringan, yang saat itu juga bisa diselesaikan dan tidak ada dampak-dampak yang lain. Ada permasalahan yang berat yang harus kita selesaikan dengan tim, dengan komunikasi, dengan berbagai cara supaya. Yang kedua, setiap kasus, entah itu kasus besar atau kasus kecil, otomatis
kita harus menganalisa dulu permasalahannya di mana, latar belakangnya apa, implikasi ke depannya seperti apa, baru kita bisa ngambil. Jadi tetap tidak bisa serta-merta diputuskan, tapi tetap harus ada pemikiran gitu ya Pak. Iya, ya. setelah Ada itu langkah-langkah yang harus diambil. Yang ketiga, setelah ambil keputusan saya kita refleksi. Ada enggak sifat yang negatif dari keputusan yang kita ambil kemarin? Dampak-dampak negatifnya ada enggak? Ini juga menjadikan evaluasi untuk kita, refleksi dari hasil keputusan kita. Meskipun keputusan itu sudah kita anggap ini terbaik untuk kita semua dan sudah terima semua, tetap kita pelajari, kita refleksi, dan tidak dampak-dampak yang berakibat kurang baik pada perjalanan di sekolah kita. Yang terakhir yaitu ini, saya sebagai seorang pimpinan ini nggak bisa serta-merta karena saya yang paling berkuasa saya bilang ke utara semua pasti ke utara, bilang ke selatan semua ke selatan, nggak bisa seperti itu. Setiap permasalahan kita bahas bersama, kita hubungkan bersama, sehingga kondusivitas sekolah itu benar-benar terjadi. Sehingga kita ke depannya bisa melayani masyarakat, melayani siswa-siswi kita menjadi itu yang sangat penting ya Bapak ya, melayani dengan baik. Makanya sudah teruji Bapak, murid kita semakin lama semakin besar gitu. Semakin besar karena kan tumbuh. Kalau sudah SMA nggak bisa besar lagi. Semakin jumlahnya banyak, pastinya semakin masyarakat untuk menitipkan siswanya kan semakin besar kepada kita. Berarti kan kepercayaan masyarakat justru kepada di kita. situ dengan bertambahnya animo masyarakat itu otomatis pundak kita bebannya makin. Oke. Bapak. Terima kasih. Terima kasih sekali Bapak. Dari wawancara yang kita lakukan ini saya mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus yang mana nilai-nilai kebajikan ini saling bersinggungan, yang sama-sama benar begitu loh Pak. Jadi termasuk dilema etika tersebut. Terima kasih sekali lagi Pak Mit. Mohon doanya semoga saya bisa menyerap ilmu dari penjenengan jadi kepala sekolah. Monggo melanjutkan aktivitas, saya permisi. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Nas. Waalaikumsalam Pak Hendri. Selamat siang Pak. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Nah itu yang penting ya Pak, bahagia ya Pak ya. Jadi mohon maaf dulu ya Pak ya. Jadi gini, saya kan ini dalam rangka pendidikan guru penggerak, saya sudah sampai pada modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, di sini ada alur yang namanya demonstrasi kontekstual. Saya harus mewawancarai pimpinan sekolah asal dalam pengambilan keputusan. Tadi pagi saya sudah mewawancarai Pak Mit selaku kepala sekolah. Nah, untuk sesi yang kedua saya mewawancarai penjenengan Pak Nasrodin sebagai wakil kepala sekolah. Tidak apa-apa ya Pak? Enggak apa-apa, siap. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya, soalnya kayaknya dari pagi itu riwari sibuk banget ngoten loh. Memang saatnya banyak pekerjaan. Iya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan berkenaan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin, karena sebagai wakil kepala sekolah penjenengan tentu saja sudah sering menghadapi kasus-kasus yang ada dan bagaimana cara pengambilan keputusannya. Kasus tersebut kan ada yang antara benar dan benar ya Pak, dilema etika, kemudian ada benar versus salah atau rujukan moral. Ada 8 pertanyaan Bapak, sudah siap? Siap. Untuk pertanyaan yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Ini Bu Hendri ya, setiap hari memang banyak masalah yang timbul. Jadi
baik itu masalah siswaan, masalah dengan ketenagaan, guru, dan yang lain-lain. Nah, oleh sebab itu, sebagai pimpinan, kita harus mengambil keputusan untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan tersebut. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang ada, kita mengidentifikasikan apakah permasalahan itu merupakan permasalahan yang benar-benar, yaitu satu sisi benar, yang lain sisi juga benar, atau juga permasalahan yang sudah dapat kita lihat dengan kasat mata bahwa ini benar dan ini yang salah. Nah, untuk mengidentifikasikan kedua permasalahan tersebut, memang kita harus melihat dari berbagai macam sisi. Apakah itu dari sisi moral, sisi hukum, dan juga dari sisi aturan-aturan yang berlaku di sekolah ini. Gitu. Iya, berarti untuk dapat mengidentifikasi kasus tersebut termasuk dilema etika atau bujukan moral itu dengan melihat dulu dari sudut pandang moral dan hukum ya Pak ya. Gitu. Kalau kasus tersebut melanggar hukum itu sudah pasti merupakan bujukan moral. Sudah bisa dilihat salah dan benarnya. Iya. Baiklah Bapak, untuk pertanyaan yang selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, baik. Untuk permasalahan-permasalahan yang berupa apa namanya tadi? Pengambilan keputusan. Dilema etika. Iya, disebut dengan dilema etika, di mana kedua-duanya itu dari satu sisi merasa benar dan yang lain sisi juga benar. Nah, ini perlu adanya pendalaman dari setiap permasalahan. Menganalisis gitu ya Pak ya? Dengan cara dianalisis, kemudian dicari akar permasalahannya apa, kalau nanti sudah ketemu baru dicarikan alternatif pemecahan masalah. Demikian. Berarti dalam menjalankan pengambilan keputusan, maka kita harus menganalisis dan mencari akar permasalahannya terlebih dahulu. Begitu ya Bapak? Terkadang itu ada permasalahan yang dilihat biasa-biasa saja, tapi ternyata di situ setelah dianalisis ternyata permasalahan ini perlu tindakan-tindakan yang lebih lanjut. Sehingga perlu adanya analisis dan mencari akar-akar permasalahannya. Oke, baiklah Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya panjenengan lakukan selama ini? Ya, untuk prosedur pelaksanaan pengambilan keputusan, langkah yang pertama yang kita ambil adalah dengan cara menganalisis permasalahan tersebut. Ketika timbul suatu permasalahan, kita analisis, kita carikan akar permasalahannya ada di mana. Berbagai informasi. Dan kemudian setelah itu kita mencarikan informasi-informasi yang lain yang ada hubungannya dengan permasalahan tersebut. Bisa berupa fakta-fakta yang relevan, bisa berupa orang-orang yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Nah, kemudian setelah itu kita adakan yang namanya semacam studi kasus atau kita namanya rapat kasus. Kita rapatkan dengan pengambil keputusan, bisa Bapak Kepala Sekolah, bisa wakil-wakil yang lain, bisa juga dari wali kelas, dan yang lain sebagainya. Kalau itu permasalahan dari pihak guru, mungkin kita bisa meminta pertimbangan-pertimbangan dari komite dan yang lain. Berarti ada yang pertama langkah yang diambil itu menganalisis kasus dulu dengan mencari berbagai informasi, siapa yang terlibat, kemudian fakta yang relevan gitu ya Bapak ya. Kemudian baru didiskusikan secara bersama-sama siapa pihak yang terkait. Dari hasil diskusi itu nanti kita bisa yang disebut namanya mencari alternatif pemecahan masalah. Dari alternatif yang ada akhirnya kita mengerucut pada suatu teknik satu keputusan, sehingga keputusan ini merupakan keputusan bersama atau disebut dengan keputusan kolaboratif, sehingga
kita semuanya bertanggung jawab untuk apa yang sudah kita putuskan. Terhadap keputusan Iya. tersebut, ngoten nggih. Nggih, nggih. Selanjutnya untuk yang pertanyaan berikutnya, Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk hal-hal yang dianggap efektif, kita jalankan keputusan ini secara bersama-sama. Ya, jadi kita jalankan bersama-sama, tidak hanya satu orang kita ambil keputusan. Tetapi kita juga harus melihat dari permasalahan yang ada. Jika permasalahan itu memang permasalahan yang mudah untuk diputuskan, kita bisa memutuskan saat itu juga. Tapi kalau memang permasalahannya itu permasalahan yang butuh pendalaman lebih lanjut, maka memang lebih efektif lagi kalau kita bersama-sama memutuskan dengan stakeholder yang lain. Gitu, ya. Berarti yang ringan-ringan langsung diputuskan ngoten nggih Bapak nggih. Iya, jadi kalau yang ringan bisa kita, tetapi kita juga tidak bisa melupakan prosedur yang sudah ada. Jadi walaupun itu ringan, tapi prosedurnya tetap kita jalankan. Oh, iya. Oke, Bapak. Untuk pertanyaan berikutnya ini, Pak. Ini yang penting ini, Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apa tantangannya, Pak? Untuk tantangan yang sering kita hadapi, ini tantangan dari sisi moral, ya. Dari sisi moral dan segi kasihan. Kalau contohnya ya, karena sama-sama benar ya, Pak, sama benarnya. Karena satunya benar dan satunya benar, sehingga kita kalau membuat, contohnya kasus yang terjadi pada siswa. Siswa itu jarang masuk. Kenapa kok jarang masuk? Kita dalami. Ada apa? Dari sisi keluarganya bagaimana dan juga faktor-faktor yang lain yang berpengaruh terhadap anak yang sering bolos itu. Nah, ketika kita mendalami akar permasalahan yang ada, ternyata dari keluarganya keluarga yang broken, kita akan akhirnya juga ada rasa kasihannya. Oh, ternyata anak ini nggak masuk karena memang dari keluarga yang broken atau dari keluarga yang miskin, harus anak ini bekerja dan sebagai membantu orang tuanya, karena orang tuanya harus juga pergi kerja pagi-pagi sehingga harus melayani dari keluarga itu. Nah, kasus-kasus semacam ini memang tantangannya adalah dari segi moral. Rasa kasihan terhadap siswa yang tidak masuk seperti itu membuat kita ini jadi dilema. Iya, betul, Pak. Makanya dilema etika ya, Pak ya. Iya. Oke. Jadi semacam buah si malakama ngoten nggih. Iya, memang seperti itu. Tapi gimana pun juga kita harus mengambil keputusan. Betul, Pak. Baiklah, Pak Nas, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu ngoten dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah panjenengan langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, terus bentuk atau prosedur seperti apa yang panjenengan jalankan? Iya. Untuk jadwal, ini untuk jadwal permasalahan, kalau permasalahan itu memang mudah untuk diputuskan dan tidak perlu ada pendalaman terhadap permasalahan yang ada, maka kita bisa langsung memutuskan saat itu juga. Mungkin bisa memberikan teguran, memberikan arahan, sehingga permasalahan itu bisa langsung selesai pada saat itu. Tetapi untuk untuk permasalahan-permasalahan yang perlu pendalaman, maka kita akan mengadakan jadwal. Jadi jadwalnya itu temporer gitu ya. Iya. Jadi bukan jadwal yang sudah dari awal dijadwalkan, tidak. Tidak perlu kita menjadwalkan dari awal, tetapi kita hanya perlu jika ada temporale, jika ada permasalahan yang ada, maka kita jadwalkan untuk pertemuan dengan pihak-pihak yang terkait. Baiklah Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu ada Bu ya, jadi kita ini bekerja dalam tim.
atau disebut dengan teamwork gitu ya. Iya. Jadi kalau suatu permasalahan ada, mesti kita kita diskusikan secara bersama-sama. Jadi mulai dari kepala sekolah, dan wakil kepala sekolah, guru-guru, dan ini semuanya biasanya bekerja dengan baik. Jadi semuanya saling mendukung untuk membuat keputusan terhadap permasalahan yang ada. Itu Bu ya. Jadi kita tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi dengan begitu maka keputusan yang kita ambil diharapkan keputusan yang terbaik. Berarti dalam pengambilan keputusan ini yang mempermudah itu karena kerjasama ya. Antar seluruh pihak terkait di dalam sekolah, bisa kepala sekolah, kemudian wakasek. Wakasek ini bidang lain karena penjenengan wakasek juga ya Bapak ya. Kemudian guru BK, wali kelas, dan mungkin guru-guru yang lain. Kemudian faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan ini yaitu adanya kolaborasi atau kerjasama yang baik antar semua pihak, warga sekolah lah gitu Bapak. Selanjutnya Pak Nas, ini ada pertanyaan terakhir dari saya. Dari semua hal yang telah penjenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang penjenengan petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika selama ini? Ya, kalau kita lihat memang yang pertama dari jenis kasus. Kita bisa mengetahui bahwa jenis kasus itu ada kasus yang dilema etika dan ada kasus yang merupakan bujukan moral. Nah, kalau bujukan moral mungkin mudahlah bagi kita untuk mengambil keputusan saat itu. Tetapi untuk kasus yang berdilema etika, kita memang butuh pendalaman kasus itu. Jadi pendalaman kasus itu dibutuhkan untuk setiap. Walaupun demikian, setiap kasus yang ada itu harus dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, prosedur yang kita buat seperti saya sampaikan tadi bahwa adanya analisis terhadap kasus tersebut. Kemudian setelah kita mengidentifikasi, kita menganalisis, kita mencari akar permasalahannya di mana. Kemudian setelah kita temukan permasalahan itu, maka kita adakan yang namanya pengambilan keputusan bersama antar semua warga sekolah yang terkait terutamanya. Dan yang selanjutnya dengan melaksanakan prosedur yang seperti itu diharapkan kita bisa merefleksikan permasalahan-permasalahan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi dengan kita bekerja seperti itu sehingga nanti kalau ada permasalahan-permasalahan yang akan datang yang akan timbul lagi, maka kita bisa meminimalisir terjadinya kesalahan di dalam pengambilan keputusan. Sehingga keputusan yang kita buat tetap menjadi keputusan yang terbaik untuk semua orang. Demikian, jadi pengambilan keputusannya diharapkan merupakan keputusan terbaik, gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Nas. Terima kasih sekali. Dari wawancara yang kita lakukan ini saya mendapatkan banyak hal Pak. Saya mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus yang mana nilai-nilai kebajikannya saling bersinggungan, sama-sama benar, yang menimbulkan dilema. Makanya kita sebut sebagai dilema etika. Sekali lagi terima kasih Pak Nas, waktunya. Sama-sama, monggo melanjutkan aktivitas. Jangan bosan-bosan sharing dengan saya ya Pak Nas. Terima kasih. Assalamualaikum. Dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi, ditemani ooh.